Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah semangat, tapi kurang semangat. Kita kasih pantun ya Bu ya. Tanamlah pinang, tanamlah rapat, agar supaya puyuh mudah berlari. Jawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال في آية أخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mati. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala miskin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat. Yang kuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita Bu, biar supaya dapat syafaat kita kan. Sama-sama kita bersalawat. Salawat apa yang bapak-bapak sama ibu-ibu hafal di sini biasanya? Ada? Apa ya? Oh, yang mudah aja lah kita buat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo Bu Pak. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau saya tak pakai musik ya, tadi ibu-ibu yang lalu qasidah, Masya Allah pakai musik, suaranya pun merdu, alhamdulillah. Yang saya hormati ahli bait ya, saya kurang tahu namanya, jadi saya bilang ahli bait saja. Kemudian yang saya muliakan tamu-tamu undangan yang sudah meringankan langkahnya untuk menghadiri acara pesta saudara kita Abdul Wahab Rokan dan istri. Mudah-mudahan para tamu undangan yang datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu
karena sudah datang untuk menghadiri undangan teman kita, sahabat kita, yaitu Abdul Wahab Rokan. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Apa tema ceramah kita hari ini Bu? Ibu-ibu yang sering saya tanya ini karena dekat ya, depan saya langsung. Bapak-bapak agak jauh ke belakang. Jadi karena acara kita ini adalah acara pernikahan dan akikah ya, acara pernikahan dan akikah, maka pada hari yang berbahagia ini walaupun panas Bu, panas Pak, ada yang kipas kan Bu? Nggak terasa? Oh, saya pun ada kipas ah. Atas pun ada kipas. Bismillah. Maka pada hari yang berbahagia ini kita tenangkan dulu jiwa kita. Tadi di awal sudah saya bacakan surah Al-Fatihah. Kenapa Ustaz ini tiba-tiba baca surah Al-Fatihah pula ya? Udah mau imam pula Ustaz nih, belum lagi zuhur, ya kan? Kenapa saya bacakan Al-Fatihah Bu? Pak, lianna Fatihah ummul kitab, ummul Quran. Karena surah Al-Fatihah itu adalah induk daripada kitab suci Al-Quran. Jadi saya tujukan Al-Fatihah saya tadi itu untuk kedua mempelai dan untuk kita semua yang berhadir di sini agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, nasihat-nasihat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, terkhususnya kepada kedua sahabat saya yang di pelaminan. Kebetulan pula Bu, Pak Abdul Wahab Rokan ini CS saya dulu. Kalau bahasa kampungnya apa itu ya? Kalau bahasa kota CS ya. Kawan lah, kawan dekat, akrab kami dulu sama Rokan ini di pesantren Ahmadul Jariah Kota Pinang. Jadi izin Bang Rokan ya, saya hari ini mengasih nasihat. Mungkin suatu saat nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman saya yang akan mengasih nasihat kepada saya. Kemudian sebelumnya saya juga hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang berhadir di acara pesta ini. Saya juga mohon izin kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, orang tua kami, izinkan saya untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang akan saya sampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan tak ganteng, iya kan? Bismillah. Yang pertama, untuk menjalin, untuk membangun keluarga, untuk membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah kasih cara-caranya. Yang pertama adalah menjadi suami yang bertanggung jawab. Kalau sudah menjadi suami, artinya sudah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di rumah tangga, pemimpin untuk istri, pemimpin untuk anak. Maka seorang suami harus mengajarkan istrinya, harus mendidik istrinya dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kullu mri'in amma stara'ahu ahafadha am dhai'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan bertanya kepada pemimpin. Kalau saat ini pemimpin adalah Abdul Wahab Rokan sebagai pemimpin istrinya dan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, apakah sang suami memperhatikan ahafallah, apakah ia mempedulikan keluarganya, apakah ia mempedulikan istrinya, apakah ia mempedulikan anaknya, atau malah sebaliknya. Jangan sampai bapak-bapak tidak peduli dengan istrinya. Jangan sampai bapak-bapak tidak peduli dengan anaknya. Tidak peduli bagaimana, tidak peduli dengan istrinya.
seorang suami harus menjaga istrinya, terutama dari api neraka. Lalu bagaimana seorang suami mendidik istrinya, bertanggung jawab atas istrinya? Yang pertama adalah menafkahi keluarga. Suami banting tulang. Kalau di sini apa ini Pak? Kerja paling banyak di sini Pak? Sawit Pak ya? Sawit, karet, ya. Kalau misalnya sudah bekerja keras, mandodos bahasanya, mandodos di kebun, pulang-pulang ke rumah, capek badan, ya kan? Maka itu tak masalah Pak. Karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga kita, dan pemimpin yang bertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya suatu saat nanti, yaitu di akhirat. Balasannya adalah surga. Kemudian untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tak cukup hanya menjadi suami yang bertanggung jawab, tetapi istri juga harus menjadi istri yang taat. Oh bu, udah taatnya ibu sama suami ibu ke? Udah? Belum ya? Udah, alhamdulillah. Tahu ibu apa balasan bagi istri yang taat kepada suami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalaulah sudah sholat 5 waktu seorang wanita, ia menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat sahraha, dan seorang wanita itu juga berpuasa di bulan Ramadan, ya, udah sholat 5 waktu rajin. Oh bu, rajin ya ibu sholat 5 waktu boleh? Terjaganya kan? Alhamdulillah. Kalau bulan puasa, berpuasanya kan bu? Wa shamat syahraha. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu lagi, wa hafazat farajaha. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Bagaimana cara menjaga kehormatan, Bu? Oh, bagaimana cara menjaga kehormatan? Yang pertama, wanita kehormatannya adalah dengan menutup aurora, ya. Menutup aurat. Nah, tadi suami sebagai tanggung jawabnya menyuruh istrinya untuk menutup auratnya. Nah, kemudian satu lagi, wa ata'at zaujaha. Jadi kalau misalnya ibu sudahlah sholat 5 waktu sudah, iya kan? Kemudian puasa bulan Ramadan juga sudah. Kemudian menutup aurat sudah. Tapi kalau tinggal yang satu ini bu, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, tak bisa pun. Karena ridhonya seorang istri terletak pada ridhonya seorang suami. Kalau misalnya ibu udah rajin sholat 5 waktu, bulan Ramadan berpuasa, menjaga kehormatan, tapi membangkang, tak patuh sama suami, maka ini tidak cukup. Lalu apa balasan? Kalau misalnya seorang istri itu sudah dia sholat, rajin berpuasa, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, qila laha dakhulil jannah, dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga. Ada yang mau masuk surga di sini, Bu? Ada? Alhamdulillah, semuanya kita pengen masuk surga. Kemudian apa dikatakan lagi? Tidak cuma masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai istri yang soleha dari pintu mana saja yang kau inginkan. Maunya ibu masuk surga paket VIP, diistimewakan. Mau bu? Berbaktilah kepada suami. Dan juga bapak-bapak, dibimbing istrinya pak. Teman kami juga Bang Rokan ya, dibimbing istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan.
Jangan dibiarkan istri kita keluar rumah tak berjilbab, apalagi pada standar saja ya kan, menyapu halaman. Sekarang ini banyak yang kayak gitu bu. Biarkannya anak-anaknya keluar, anak-anak gadis terutama ya. Mudah-mudahan di kampung ini ada. Dulu pernah ada. Kalau kata Ustaz Somad, tapi dah mati gitu ya. Dulu pernah ada bu ya, tapi dah mati. Kemudian udah berapa tadi bu? Yang pertama tadi menjadi suami yang bertanggung jawab. Ingat itu Pak Rokan ya, menjadi suami yang bertanggung jawab. Kemudian menjadi istri yang taat kepada suami. Kalau udah taat, aduh, suami pun tenangnya itu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Rasul, ayun nisa'i khairun? Siapakah wanita yang paling baik wahai Rasul? Kata sahabat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wanita yang paling baik adalah idza tasurruhu idza nazara. Tenang hati Pak. Tenang hati melihat istri. Tenang hati melihat perempuan itu. Oh Pak, udah tenangnya hati Bapak kalau melihat istri Bapak ke? Belum. Ya, harus melihat istri sendiri Pak. Kalau istri orang lain bahaya. Jangan sampai gara-gara hadis Rasul tenang melihatnya, istri orang pula yang tenang kita kalau melihatnya. Melihat istri kita, marsak kita rasa. Tak boleh. Jadi ibu-ibu pun, bagaimana caranya agar suami itu tenang hati melihat kita, tentram jiwanya melihat kita. Pandai-pandai ibu lah tong kan, bagaimana berhias, bagaimana bersikap, agar suami itu tidak diambil pelakor ya. Tahu ibu pelakor kan? Kemudian kata Rasul, wa tuti'uhu idza amara, dan istri yang taat kalau sudah disuruh. Tapi bapak-bapak jangan mentang-mentang kita pemimpin ya kan, suka-suka kita pula menyuruh istri kita. Tidak. Yang dimaksud Nabi ini adalah kalau misalnya istri itu taat dia kalau kita perintahkan yang baik, yang benar. Misalnya udah capek-capek lah suami pulang dari kebun ya kan, pas sampai di rumah air minum pun tak terhidangkan, entah es dingin, entah teh manis, baru disuruhnya lah istrinya membuatkan minum. Oh dek, buatkan dulu air minum untuk abang. Malawan pula istrinya, capek aku banget dah. Ini tak boleh. Bagaimana mau menjadi keluarga yang berbahagia dan harmonis kalau misalnya menuangkan air minum pun istrinya tak mau. Oh dek, kusu abang dulu, capek abang udah mendodos. Begitu kan? Pernahnya ibu mengkusu suami gue? Pernah kan? Alhamdulillah. Saya nampak pun di sini istri soleha ya semua di sini. Bapak-bapaknya pun masya Allah, bapak-bapak soleh semua. Makanya dapat istri-istri yang soleha juga. Dan begitu juga dengan suami. Kalau istrinya minta bantuan, jangan tak mau Pak. Misalnya, oh bang, angkatkan dulu air galon ini ke atas dispenser. Gitu kan? Pula dijawab bapak tuh, ada yang tenagamu kan? Ada yang tanganmu kan? Angkatlah sendiri. Kata. Tak boleh juga. Kenapa istri itu minta angkatkan galon itu Bu? Pak, mungkin itulah cara istri itu apa? Cari perhatian, ya kan? Manja dia sama suaminya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ada istri yang minta tolong angkatkan itu, angkatkan ini, dibantu Pak. Jangan ditolak Pak. Apalagi sama-sama mengangkatnya. Bang, tolong adik mengangkat ini bang. Kalau itu lebih romantis lagi. Sama-sama mengangkat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah untuk suami bersabarlah untuk menghadapi istri. Di dalam kehidupan kita ini memang
banyak cobaan, apalagi di dalam pernikahan. Pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama, ya. Ibadah yang paling lama. Belajar, ya. Maka kalau misalnya ibadah paling lama, maka ujiannya pun banyak. Terutama biasanya rumah tangga itu hancur kalau misalnya ada dusta di antara kita, gitu ya. Kalau ada dusta, ini payah ini. Kemudian satu lagi penyebab rumah tangga rusak itu biasanya kalau misalnya ekonomi sulit, ya. Ibu ondak bagaya, mau pakai make up, mau jalan-jalan, tak ada duitnya. Tengok pun suami, tak ada kerjanya. Baru tiba-tiba ada pula lah yang merebut istri si bapak ini. Ada entah duda, ya kan, duda kaya gitu ya, banyak duitnya, larilah si ibu ini nanti ke tangan orang lain. Makanya di awal tadi saya sampaikan menjadi suami yang bertanggung jawab. Kalau misalnya bapak sudah bertanggung jawab, seorang suami sudah bertanggung jawab, maka istri pun akan luluh hatinya, akan lembut hatinya, dan dia bakal pengertian sama suami. Kalau misalnya adalah kekurangan sama istri kita, tidak boleh kita ceritakan sama orang lain. Cukup kita saja yang tahu. Karena kenapa, Bu? Kalau misalnya ibu ceritakan kekurangan suami ibu sama orang lain, itu artinya ibu juga menceritakan keburukan ibu sama orang lain. Apa kata Quran, Bu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian adalah pakaian bagi mereka, wahai istri-istri, dan suami kalian adalah pakaian juga bagi kalian. Maka kalau misalnya kita ceritakan kekurangan rumah tangga kita, kekurangan suami kita, segala sesuatu yang tidak disukai oleh suami kita ceritakan ke orang lain, maka sama saja kita menceritakan keburukan kita sendiri. Kalau sudah menggosip, jangan sampai bawa-bawa cerita suami. Dan menggosip pun tidak boleh sebenarnya, kan, Bu? Masih suka ibu-ibu menggosip di kampung ini? Hah? Suka? Udah itu, Bu, agak-agak tobat lah dulu sedikit. Agak-agak tobat dulu. Kayak lagu tadi, apa lagunya ya? Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh. Terus hindari perbuatan untuk dunia melulu. Wah, enak kali lagunya, kan? Kalau lagu-lagu kayak gini saya suka, Bu. Makanya lagu-lagu qasidah, nasyid itu isinya memang bagus-bagus, nasihat semua. Dan hari ini saya mendapat inspirasi juga dari apa tadi itu namanya, berjanji, ya kan? Maka dari semua yang pernah kita dengar, kalau baik kita ambil jadi pelajaran, kalau tak baik kita ambil juga jadi pelajaran bahwasanya itu tidak baik. Kemudian yang keempat adalah tidak mudah mengucapkan cerai, tidak mudah untuk cerai. Jangan salah sedikit istri kita langsung kita katakan cerai, atau salah sedikit suami kita tidak cerai langsung, tidak boleh. Kalau ada istri yang mudah minta cerai sama suaminya, Rasulullah SAW mengancamnya, ya, ayyuman ra'atan sa'alat talaqan zawjaha. Kalau misalnya ada wanita yang minta cerai sama suaminya, kata Rasul, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kalau ada istri yang minta cerai sama suami dengan sesuatu sebab yang enggak jelas, ya, maka kata Rasul, haram baginya mencium bau surga. Jangankan masuk, Bu, mencium pun tidak, ya. Jangankan masuk, mencium pun tidak.
Maka jangan pernah sesekali mudah untuk mengucapkan kata-kata cerai. Karena di awal pas kita menikah, ijab kabul itu kan sudah mengatakan janji, saya terima nikahnya, begini. Itu artinya kita sudah mempersiapkan janji kepada diri kita sendiri dan janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan menjalin hubungan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan tujuan nikah itu kan ibadah, ya. Maka untuk ibadahnya harus serius. Nggak bisa main-main. Sedikit cerai, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Jangan. Mudah-mudahan di sini semuanya setia kan, Bu? Setia ini kan, Bu? Setia. Bapak-bapak ini pun setia ini sama ibu-ibu ini. Kayaknya di sini pasang-pasangan, Bu, ya? Iya kan? Suami ibu-ibu ini mungkin di belakang, ya kan? Masya Allah, sama-sama datang ke undangan, ya kan, bergandengan tangan, datang ke undangan. Gak apa-apa, Bu, makin tua makin romantis, gak apa-apa, Bu. Ya, makin tua makin romantis, gak apa-apa. Makin tua makin sayang, makin bagus, ya. Karena semakin lama semakin mantap, ya. Sudah tahu kita semua kekurangan istri kita juga sudah tahu kekurangan suami kita. Maka kekurangan itu kita tutupi, kita lengkapi. Jangan pula gara-gara kekurangan itu kita membenci, ya. Rasulullah SAW mengancam itu. Janganlah seorang pria membenci wanita, ya. Karena kita menikah itu kan karena saling mencintainya kan, Bu. Jangan cinta karena harta, harta akan binasa. Jangan cinta karena wajah, ya, good looking bahasa gaulnya. Jangan cinta karena ganteng, cantik. Karena fisik kita ini, Bu, Pak, nggak lama ini, ya, nggak bakal lama. Keriput juga ya nanti. Mau secantik apapun bakal keriput, ya. Maka cintalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah cinta yang sebenarnya. Karena sekarang ini banyak cinta-cinta apa? Palsu, ya. Jangan diikuti itu, Bu, Pak. Di sini saya tengok orang-orang tua semua, ya. Saya, Bu, Pak, biasanya mengisi, kalau nggak bapak-bapak aja, ibu-ibu aja. Kalau hari ini bercampur. Ataupun saya biasa ngisi anak muda. Makanya kalau bahasa agak gaul sedikit, mohon maaf, gitu ya. Saya biasa ngisi anak muda, anak-anak sekolah. Tapi hari ini bercampur, ya. Ada ibu-ibu, ada om-oma, ada bapak-bapak, ada remaja. Tapi lebih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu ini semangat kali untuk datang? Ya, karena memang ya sebagai pengajaran juga untuk anak-anak kita. Ya, Bu, ya. Tadi siapa nama anak kita ini? Gibran, ya. Anak kita Gibran tadi dikelilingkan. Itu, Bu, Pak, untuk mengingatkan kita ke masa lalu kita. Kita pun dulu pernah kecil, tapi hari ini sudah besar, sudah bisa berlari, sudah bisa berantam, sudah bisa manen sawit, ya, bisa memasak. Artinya apa? Kita memang harus bersyukur hari ini. Kita bisa segalanya, ya, walaupun tidak sempurna. Allah ingatkan kita dengan seorang baik, kita kasih nama yang bagus, ya. Sudah diakikah juga, ya, Gibran Sipahutar, ya, Gibran Sipahutar. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi pemimpin yang baik nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat tadi adalah tidak mudah mengatakan dan mengungkapkan kata cerai. Bahaya. Kemudian yang kelima adalah mendidik anak bersama-sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Beriman ya Ibu kan sama Tuhan kan? Alhamdulillah. Anfusakum, jagalah dirimu.
Tapi tak cukup kalau cuma diri kita saja. Apa kata Allah? Wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu. Siapapun di antara kita memang harus menjaga diri kita, kemudian juga menjaga keluarga kita. Anak kita harus kita didik. Muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak kamu untuk sholat. Wahum abana'u sab'a sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun Pak, Bu, harus sudah mulai disuruh untuk sholat. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Wahum abana'u 20 sinin. Dan pukullah mereka kalau misalnya sudah berumur 10 tahun. Ya. Anak kita Gibran berapa tahun ini? Berapa? Belum sampai 2 tahun. Kalau begini disuruh sholat ini. Tapi mulai sekarang kalau misalnya anak kita Gibran ini mau jadi hafiz Quran, iya kan? Mulai sekarang didengar-dengar karena audio Al-Quran itu. Kalau tak sempat ayah membacakan Quran kan, atau tak sempat emaknya membacakan Quran, minimal ambil audio Quran, didekatkan ke telinganya. Pas dia mau tidur, pas dia lagi main-main, mana tahu Allah izinkan untuk menjadi penghafal Al-Quran suatu saat nanti. Ya. Kalau sudah 7 tahun harus disuruh sholat. Kalau tak mau sholat, kalau 7 tahun dipukul nggak Bu? Enggak, 10 tahun baru dipukul. Jangan asal pukul Bu. Kenapa kali Bu ini suka memukul ya? Kalau 10 tahun anak kita malas sholat, diajak sholat tak mau, pukul pakai besi ya Bu ya. Pakai tangan aja cukup itu. Tapi pukulannya pun jangan pukulan pakai tenaga dalam, ya. Pukul biasa aja. Pukul bagian ininya. Nah, sholat gitu ya. Tapi kok tak mau juga sholat, coba itu Bu, kira-kira. Pakai apa lah ya? Pakai parang nggak apa? Jangan. Pukulan kasih sayang. Saya begini dulu Bu. Saya umur 7 tahun, 10 tahun, kena pukul saya. Biar supaya rajin sholat. Kalau saya dulu memukulnya itu pakai sapu. Kalau nggak pakai sapu, pakai kayu rambutan. Ada rambutan di sini Bu. Kalau kami pas pula lah kami punya kebun rambutan kan. Jadi kayu api rambutan itu banyak di rumah. Kalau kami tak sholat, diambil mama saya kayu itu, pak, gitu. Kadang-kadang patah kayunya. Sayang kayunya kalau patah. Kalau anak yang patah nggak apa-apa ya. Anak-anak gadis lagi Bu. Anak-anak gadis, anak perempuan. Kalau misalnya mereka keluar rumah, usahakan Bu, dididik anak kita itu jilbab panjang. Jangan jilbab ikat leher. Bahaya tak? Bahaya itu ya. Bahaya. Nah, meninggal pula. Jadi jilbab itu memang harus panjang. Karena di Quran pun dijelaskan ya kan. Tutuplah sampai ke bawah dada. Jangan sembarangan pakai jilbab. Di sini saya dengar adanya pesantren kan, di situ ada pesantren. Pesantren apa yang namanya di situ, Boy? Hamidiyah. Terus di ujung sana ada pesantren Andalusia. Masukkan anak kita ke pesantren, Bu. Tapi tengok juga pesantrennya, Bu. Tengok akidahnya. Jangan kayak pesantren yang lagi viral itu, Bu. Tahu Ibu kan? Pak, tahu Bapak pesantren yang lagi viral? Jangan. Kalau ke situ jangan. Pesantren kita ada 2 di situ. Kalau terlalu dekat bisa kirim ke apa? Yang terkenal di sana, apa itu namanya? Mustofawiyah, iya kan? Kalau ke Medan ada banyak pesantren tahfiz. Ada Darul Quran, ada Islamic Center, ada Al-Habibi, dan pengurus itu Bu, Pak, rata-rata orang sini, Pak. Orang-orang sini ya. Istilahnya orang-orang yang pakai bahasa Mandailing lah. Orang-orang sini pengurusnya semua. Yang punya pesantren pun orang sini juga. Kalau Darul Quran itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kenal lah itu ya. Pak Amarullah Nasution kan? Itu yang punya pesantren. Karena kalau kita biarkan anak-anak kita di kampung ini
mereka nggak ada kegiatan, nggak ada pengalaman yang baru, itu yang dapat merusak pola pikir mereka, Bu. Karena mereka itu merasa jenuh, merasa bosan kalau misalnya di kampung ini. Tak mengapa lah kalau misalnya kita berpisah sama anak kita demi pendidikannya. Bila kita menangis sekarang daripada menangis nanti. Kalau menangis sekarang berbahagia suatu saat nanti. Kalau berbahagia sekarang karena anak dekat di rumah berkumpul, tapi suatu saat nanti kalau misalnya dia sudah terjebak sabu, terjebak narkoba, terjebak segala macam yang berbau-bau maksiat, kejahatan, kita bakal menangis darah. Belum lagi kalau misalnya penjara, belum lagi kalau misalnya minta tebusan ratusan juta, tak sanggup kita. Jadi memang harus kita didik anak-anak kita. Tadi kita sudah akikah juga, itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan saudara kita Abdullah Brokan keturunan. Sedangkan ada nabi Allah uji tidak mendapatkan keturunan yang sangat lama. Tapi alhamdulillah saudara kita Rokan sudah memiliki keturunan. Dengan itu kita gunakan akikah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita nanti menjadi anak yang soleh dan soleha dan dapat mendoakan kita. Karena kalau misalnya kita meninggal, Bu, Pak, in qata'a amaluhu, kalaulah meninggal anak Adam, putuslah amalnya, illa salas, kecuali 3, shadaqatun jariyah. Kalau misalnya bapak ibu pernah bersodakoh, misalnya membangun masjid, bapak menyumbangkan bagian kubahnya, menyumbangkan bagian sajadahnya, atau membuatkan kamar mandinya, atau menyumbang mic-nya. Mic ini paling penting nih kalau di masjid ini. Kalau tak bagus mic-nya, tak bagus suara ustaznya yang imam itu, baser aja jadi. Nah, maka itu akan jadi amal jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini adalah guru, ya kan? Tapi kita semua adalah guru bagi anak-anak kita. Kalau ilmu yang kita ajarkan sama anak kita bermanfaat baginya, misalnya kita ajarkan dia surah Al-Fatihah, kita bacakan dia membaca Al-Quran, kita ajarkan dia sholat, kita ajarkan dia puasa, kita ajarkan dia bersedekah. Kalau ini diamalkannya, Bu, Pak, ini ilmu yang bermanfaat bagi anak kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah tiada. Kemudian yang terakhir, ya, inilah harapan kita bersama. Inilah harapan orang tua mendidik anak-anaknya. Inilah harapan orang tua menyekolahkan anaknya ke ujung negeri, keluar kota, keluar kampung, yaitu al-waladus shalihu yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oh, Bu, maunya ibu didoakan orang anak-anak ibu deh? Mau kan? Udah pernah ibu tanya sama anak ibu? Belum? Atau sudah pernahnya diajarkan dulu kan pas kecil? Oh, nak, doakanlah mama di sini, doakanlah kami di sini. Nah, tapi kadang-kadang walaupun sering kita bilang kayak gitu, kalau anak itu enggak refleks sama orang tuanya, dia bakal lupa, dia nggak bakal doain orang tuanya. Kalau enggak kita biasakan dari sekarang. Memang harus dari sekarang, Bu. Anak-anak kecil kayak gini kita ajarkan doa, ya. Kita ingatkan juga untuk mendoakan kita, karena pas kita mati nanti dalam kubur, doa anak kita lah yang paling kita harapkan. Memang sekarang yang hadir di sini belum ada yang mati kan, Bu. Jadi kita nggak tahu bagaimana peristiwa yang akan terjadi dalam kubur. Kalau misalnya kita mendapatkan doa dari anak kita, kata Rasul, maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan doa-doa dari anak-anaknya. Makanya, Pak, Bu, sekarang ini kita perhatikan lagi anak-anak kita. Kita didik dengan didikan agama. Tak masalah
Kalau misalnya anak kita menjadi polisi, menjadi pengusaha, menjadi tentara, tapi ingat, jangan pernah jauh dari agama. Karena agama adalah siratul mustaqim. Karena agama adalah jalan yang lurus. Ya. Kalau sudah keluar dari jalur agama, itu adalah jalan yang bengkok. Kalau sudah bengkok, maka tidak akan pernah sampai ke tujuan, kecuali tujuan yang tidak jelas, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa poin hari ini, Bu, yang saya sampaikan? Agak ingat. 4 atau 5? 5 ya. Yang pertama tadi, menjadi suami yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi istri yang taat kepada suami. Berat gak, Bu, taat pada suami? Berat lah. Mana mungkin gak berat? Kalau ringan, hadiahnya kipas angin ya, atau kulkas 1 pintu, atau hadiahnya piring. Itu kalau ringan, ya. Karena beratlah untuk berbakti sama suami itu, untuk taat sama suami itu. Hadiahnya Allah kasih surga. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Tadi? Yang ketiga tidak bersabar menghadapi istri, Pak. Kalau misalnya si ibu membuatkan air minum tak sesuai dengan yang kita inginkan, sabar, Pak. Jangan langsung mengamuk. Kita ambil kisah dari Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika istri baginda Rasul Siti Aisyah membuatkan air minum ya kepada Rasul. Ternyata Aisyah salah masukkan, bukan gula yang dimasukkan Aisyah, tapi garam. Dan dihidangkanlah kepada Rasul, wahai Rasul, inilah air minum, ini minumannya, hada syarabu. Kemudian pas dicicipi Nabi, sedikit dicicipinya terasa asin. Tapi apa kata Rasul? Ada yang bilang Rasul, ya Aisyah, wahai Aisyah, minuman yang kau buat asin. Enggak, tidak. Ya, tidak seperti itu yang diajarkan Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi langsung meminumnya sampai habis. Kemudian Aisyah heran, kenapa ya suamiku tidak meninggalkan aku sedikit air minumnya? Biasanya kalau Rasul minum, Rasul tinggalkan sedikit untuk Aisyah, tapi hari itu tidak. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, panggilan sayang Aisyah sama Nabi itu ya Rasulullah. Kalau ibu apa panggilan sayang sama bapak? Tak ada. Abang saya gitu ya, atau panggil nama? Jangan panggil nama. Setidaknya panggil abang ya kan? Atau my darling gitu ya. Atau Anggi. Anggi itu adik di sini kan? Anggi, adik. Kemudian Rasul jawablah, wahai Aisyah, air minum yang kau buatkan ini rasanya asin. Kata Nabi, aku tidak rela kalau misalnya bibirmu yang manis itu rusak atau kecut ketika meminum air yang asin ini. Begitu romantisnya Nabi itu ya. Tua nggak Nabi itu? Tua. Pas ketika tua baginda Nabi tetap romantis, harmonis keluarganya. Ya. Kalau bapak di sini, kalau kita, kalau misalnya yang dituangkan ibu itu air asin, gimana tanggapan bapak-bapak kira-kira? Langsung kena lempar kan ya? Astagfirullahaladzim. Jangan, Pak, tak boleh. Kalau memang tak suka, dibilangkan bagus-bagus. Oh dek, ini air maisa atau air laut? Air laut. Ya, kalau tak berasa, ini air maisa atau sungai? Ditanya bagus-bagus. Jangan langsung, kayak mana ya kau ini? Udah capek-capek aku bekerja, pulang bekerja, ini air minum tak kau siapkan. Kau siapkan air asin, tak berasa. Bla 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 bla. Begitu juga dengan makanan. Tak boleh. Harus sabar.
Kemudian apa tadi? Tak mudah meminta cerai. Kalau ada masalah, yang diselesaikan adalah masalahnya, bukan hubungannya. Kemudian yang terakhir tadi adalah mendidik anak bersama. Jangan pula, kau tengok lu anakmu itu. Saya pernah mendengar kayak gitu, Pak. Coba mandikan lu anakmu itu. Masa anakmu? Anak kita ya kan? Siapa yang buat anak itu? Kadang-kadang si bapak ini pandai cuma membuat kan, Bu? Tak pandai bertanggung jawab. Jadi memang itu jangan pernah kita bilang anakmu, tapi anak kita. Karena kita itu adalah hasil kerjasama yang baik. Ya, tak boleh kita bilang anakmu, tapi anak kita. Kemudian pesan terakhir saya untuk pengantin kita, kalau dulu orang tuamu dan orang tuaku, begitu kan? Tapi kalau sekarang adalah orang tua kita. Didik istri kita untuk berbakti sama orang tuanya dan juga berbakti kepada orang tua kita. Gitu. Jangan sampai gara-gara dibilang Nabi pula kan, ridho istri terdapat pada ridho suami, si istri tak lagi berbakti sama ayahnya. Jangan. Tetap harus berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.